Kita coba ya. Mudah-mudahan bisa kejawab semua. Oke. Ini pertanyaan pertama. Ya. Kita kan udah diberi Tuhan kasih karunia yang sangat mahal. Nah, banyak dari kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia tersebut? Gitu. Cara kita tidak menyia-nyiakan karunia tersebut adalah dengan kita menghargainya. Kita menghargai kasih karunia. Gini contohnya ya. Kalau misalnya nih, aku kasih kamu sebuah earphone. Misalnya aku kasih Daniel earphone. Gimana caranya Daniel tidak menyia-nyiakan earphone yang aku kasih? Dengan Daniel gunakan, memakainya betul, digunain betul. So, ketika kita tahu ada kasih karunia yang Tuhan berikan, gimana cara kita tidak menyia-nyiakannya? Ya kita pergunakan kasih karunia itu. Caranya apa sih? Fungsi utama dari kasih karunia yang Tuhan berikan yang tadi aku perkatakan di akhir, bahwa ya Tuhan membuka akses untuk kita datang sama Tuhan. So, cara kita untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia adalah dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena ya itu adalah salah satu bukti bahwa kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan adalah orang yang merasa dirinya tidak layak, dan kemudian dia masih hidupnya malah menjauh dari Tuhan. Banyak kan orang bilang, aduh, aku menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, aku nggak layak ketemu dengan Tuhan. Nah, dengan kita berkata seperti itu, kita sedang lebih menyia-nyiakan lagi kasih karunia Tuhan. Karena apa? Kita sedang memandang enteng kasih karunia-Nya. Bukti memandang enteng kasih karunia bukan hanya sekedar kita tidak hidup di dalam dosa. Ketika seseorang hidup dengan kekuatannya sendiri, berusaha suci, berusaha lepas dari dosa, tapi tidak menggunakan kasih karunia, dia sedang menyia-nyiakan kasih karunia. Buktinya apa? Paulus pernah ngomong kepada jemaat yang ada di Korintus segala macam. Paulus bilang kayak begini, kalau kamu masih memandang hukum sunat itu adalah hukum yang paling penting, kamu sedang memandang rendah kasih karunia Tuhan. Gini loh, ketika kita menganggap liturgi lebih tinggi, menganggap bahwa kita harus bisa seperti ini baru diterima sama Tuhan, itu kita sedang memandang rendah dan sedang menyia-nyiakan kasih-Nya Tuhan. Jadi cara yang paling tepat untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Nya adalah saat ini juga datang kepada Tuhan. Saat ini juga datang sama Tuhan. Caranya gimana? Datang dengan baca firman, doa, anggap dia selalu ada di sekitar kita, hargai kehadirannya dia di dalam hidup kita, ajak Tuhan ngobrol gitu loh. Itu adalah cara yang paling tepat untuk kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Karena dari situ pasti kita hidupnya berubah. Amin. Ketika kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia, berarti kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya sebuah keintiman, dari keintiman itu lahir buah-buah roh, lahir hidup yang baru, dan hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi cara yang paling tepat adalah memandang kasih karunia itu sebagai akses untuk kita datang sama Tuhan. Dan jangan bilang ini bukan waktu yang tepat, tapi setiap hari adalah waktu yang tepat untuk kembali. Itu adalah cara yang paling tepat buat kita nggak menganggap kasih karunia sebagai hal yang sia-sia. Nangkap semua? Nangkap semua? Thank you, semoga menjawab ya. Yes. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari yang sudah diajukan mengenai kasih karunia supaya tidak disia-siakan ya kan. Oke. Yap. Selanjutnya ini kan salah satu pemberian Tuhan juga adalah Tuhan mempercayakan talenta gitu ya kan. Nah, ini ditanya gimana caranya kita tahu dan yakin talenta yang dikasih oleh Tuhan dan mau kita kembangkan. Maksudnya bagaimana cara kita menemukan talenta kita itu? Cara kita menemukan talenta ya kita harus mencoba segala sesuatu toh. Kita mungkin sekarang tuh sangat mudah karena sekarang ada media seperti YouTube segala macam, Instagram. Banyak konten-konten yang dimana konten itu tuh selalu berkaitan dengan hal-hal yang disebut dengan talenta gitu. Mereka kan yang bertalenta yang buat konten kan. Ada konten tentang teknologi, ada konten-konten tentang politik, ada konten-konten tentang masak gitu kan, ada konten-konten tentang musik, ada konten-konten tentang traveling segala macam. Hal-hal itu bisa kita jadikan tolak ukur di mana talenta kita. Caranya gimana sih? Oh, ini kayaknya aku suka nih ngeliatin traveling gitu. Ya, itu mungkin talenta kita adalah di sana gitu loh. Kita mungkin bisa jadi pemandu pariwisata, mungkin karena kita suka mengeksplor tempat jalan-jalan, atau mungkin kita suka politik. Nah, mungkin talenta kita Tuhan taruh di bagian politik gitu kan. Atau mungkin kita
ya kan kita bisa lihat ya bahwa talenta itu kita bukan cuma suka, tapi kita punya kemampuan untuk melakukannya gitu loh. Tapi dimulai dengan satu kriteria, yaitu kita harus suka dulu. Kalau kita nggak suka akan hal itu, nggak mungkin itu jadi talenta kita gitu loh. Aku dulu kenapa bisa suka sama nyanyi ya karena aku suka ngeliat orang nyanyi gitu kan. Ketika aku suka ngeliat orang nyanyi, aku coba untuk melakukannya. Dan ketika aku mencoba melakukannya, aku bisa gitu loh. Aku kayak, oh ini kayaknya sesuatu yang bisa aku tiru, yang aku bisa kembangkan gitu. Tuhan kasih aku sebuah kemampuan untuk lebih mudah mengembangkan bagian suara aku. Dan dari situ aku tahu, oh ini talenta aku ternyata. Aku bukan cuma suka, tapi aku punya kemampuan untuk explore, untuk memperdalam. Nah, jadi carinya dari situ teman-teman. Cari dengan mulai bukan cuma sekedar cari hal yang kita suka, tapi dari yang kita suka, apa sih yang kita mampu lakukan? Apa sih yang kita mampu kembangkan dari hal yang kita suka itu? Gitu. Sambil tentunya libatkan Tuhan. Jangan banyak orang berusaha mengenal talenta yang Tuhan kasih, tapi nggak kenal sama Tuhan. Padahal yang kasih talenta kan Tuhan. So, cara paling tepat lagi, yang paling utama dasarnya untuk kita bisa mengenal talenta kita adalah dengan mengenal pencipta kita. Karena pencipta kita yang udah tahu apa yang dia taruh di dalam diri kita gitu. Amin. Ya, seperti itu. Yes. Aku berdoa sih supaya habis acara ini kita bisa ketemu sama talenta kita yang mungkin selama ini kita sadari ya kan. Yap. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya Kak mau tanya untuk kita tahu pemberian Tuhan itu pasti yang terbaik. Bagaimana caranya kita tidak jenuh dan tidak mengeluh dengan masa-masa yang kita alami untuk menunggu pemberian dari Tuhan? Bagaimana caranya kita tahu pemberian Tuhan yang terbaik, tapi bagaimana caranya kita bisa menunggu ya sampai kita dapat pemberian dari Tuhan gitu ya. Bagaimana caranya bisa sabar gitu ya. Caranya bisa sabar adalah jangan fokus sama pemberiannya, tapi fokus sama Tuhannya dong. Ya, itu jangan fokus dengan apa yang akan Tuhan kasih, tapi fokus sama Dia gitu. Banyak banget anak-anak Tuhan yang fokusnya dengan jawaban doa, fokusnya dengan pemberian, daripada fokus sama pribadinya. Gitu. Padahal Tuhan kan rindu kita fokusnya sama Tuhan. Nah, ketika kita fokus sama pemberiannya, ya kita akan merasa kayak, kok lama banget gak dikasih. Tapi kalau kita fokus sama pribadinya, kita tahu suatu hari pribadi ini akan kasih aku gitu. Karena kita tahu dia selalu dekat sama kita gitu kan. Nah, makanya kita harus jangan fokus dengan apa yang akan Tuhan kasih. Kita boleh berdoa, meminta, tapi jangan sampai kita terlalu fokus dengan permintaan kita. Karena ya itu akan membuat kita jadinya nggak sabar, dan kita akan ujung-ujungnya kecewa kalau kita fokusnya dengan pemberian. Karena apa yang kita minta belum tentu yang terbaik kan. Gitu. Tapi apa yang Tuhan kasih pasti yang terbaik. Tadi kan dari bilang tuh pemberian yang terbaik. Nah, karena itu jangan fokus dengan apa yang kita minta, tapi fokus sama siapa yang akan memberi. Siapa yang akan provide. Ya Tuhan. Gitu. Oke. Ya, begitu bagi yang bertanya. Kuncinya sabar dan set fokusnya gitu ya kan, Kak? Set fokus. Yes. Atur fokusnya. Ya, sabar, set fokus. Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya, kan setiap orang pasti diberi berbeda-beda nih, Kak. Nah, bagaimana supaya kita tidak minder karena melihat orang lain lebih dipakai atau lebih diberi banyak daripada kita, padahal kita tahu kita mampu. Bagaimana, Kak, menghadapinya itu? Orang lain. Sorry, boleh diulang? Gini, pertanyaannya, pernah nggak merasa minder karena ngelihat orang lain lebih dipakai daripada kita, padahal kita tahu kita mampu? Gimana cara menghadapinya? Oke. Kalau aku pernah merasa minder, pernah. Kayak apalagi aku dulu kan ada di Net TV segala macem ya, maksudnya satu manajemen dengan Rizky Febian. Aku lihat kayak, Rizky Febian bisa naik banget gitu kan, dan aku kayak, aku kok nggak kemana-mana gitu kan, kayak lagu gue nggak ada yang terkenal juga, kayak nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan gitu kalau dari segi pencapaian karir gitu kan. Ya, tapi Tuhan kasih sesuatu di hati aku bahwa pemberian Tuhan itu subjektif. Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan nggak akan memberikan sesuatu yang melebihi kapasitas kita. Nah, Tuhan akan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya gitu. Dan ya kita lakukan aja apa yang ada di tangan kita. Itu yang Tuhan ingetin aku sih. Seperti 5 roti dan 2 ikan kan. Itu berkembang dari apa? Tuhan nggak minta banyak kok. Tuhan cuma bilang apa yang ada padamu gitu loh. Nah, jadi fokus sama apa yang ada pada kita. Jangan fokus dengan apa yang nggak ada pada kita. Dan yang pasti kan tadi kita juga udah bilang bahwa Yesus adalah pemberian terbesar toh. Ya udah kita fokus pada Yesus.
Dan kemudian fokus kepada apa yang ada di tangan kita, apa yang Tuhan percayakan sekarang, kembangkan itu. Dan kita pikir, oh jangan kita kayak, ya aku nggak punya yang ini, ya udah apa yang kamu punya, ya kan? Nggak semua orang dikasih karunia untuk jadi worship leader, nggak semua orang dikasih karunia untuk jadi pengkhotbah. Kalau semuanya khotbah nggak ada yang nyanyi, kalau semuanya nyanyi nggak ada yang khotbah, kalau semuanya nyanyi dan khotbah nggak ada yang salamin jemaat. Semuanya itu ada bagiannya masing-masing yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Toh kan pusatnya adalah yang penting Tuhan dimuliakan kan. Ya Tuhan bisa dimuliakan dengan segala hal, bukan sekedar nunggu kita kaya Tuhan baru dimuliakan, atau ketika kita ada di satu posisi tertentu Tuhan baru dimuliakan. Lewat kehidupan kita yang sederhana, yang bisa memberi kepada orang-orang di sekitar kita, Tuhan dimuliakan toh. Gitu. Jadi ya jangan fokus dengan hal apa yang kita nggak punya, tapi apa yang kita punya di tangan kita. Ya fokus sama Yesus. Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ini mengenai yang kakak sampaikan tadi kan pemberian yang paling utama kan Yesus ya. Terus bagaimana ketika kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, tapi mungkin awalnya tuh kita lagi jatuh, tapi ketika kita mau berusaha mendekat kayak sulit, kayak nggak merasakan hadirat Tuhan lah, atau kayak flat gitu-gitu. Bagaimana itu caranya Kak memulai lagi mungkin ketika udah pernah jatuh? Mindset itu semua ada kayak aku dulu juga sering banget ya, aku juga pernah masa di situ. Dengar dari hamba Tuhan mungkin, atau dari mana kayak, atau mungkin pikiran kita pribadi. Lu berdosa lu gak layak lu. Nah, kata-kata itu harus kita lawan dengan apa? Dengan firman Tuhan kan. Nah, jadi kita harus memperkatakan firman makanya. Dan kita harus self-talk. Jangan, itu kan sebuah intimidasi dari iblis ya. Itu bukan dari Tuhan. Roh Kudus itu, Roh Kudus itu nggak mungkin bilang kamu nggak layak. Nggak. Roh Kudus itu selalu bilang kamu itu harusnya bisa lebih baik. Balik. Itu Roh Kudus. Kalau iblis, udah lu nggak usah deket sama Tuhan. Ngapain Tuhan enak melihat muka lu. Itu setan. Ya, itu iblis sama penuh itu ya itu. Tapi kalau itu Roh Kudus itu pasti menginsyafkan membuat hati kita sadar, merasa nggak layak, tapi justru kita merasa layak gitu loh. Kita Roh Kudus melayakkan kita untuk kayak kita punya pikirannya yang benar dengan cara bang perkataan kita, self talk, perkatakan kata yang positif. Aku itu dikasihi Tuhan. Tuhan menerima aku pasti bisa, aku lebih dari menang, aku pasti mampu, roh yang ada di dalam lebih besar, diperkatakan. Catat hal-hal itu, perkatakan. Ketika rasanya susah, perkatakan. Bilang, ketika kita merasa nggak layak, ya udah datang sama Tuhan, dengar lagu rohani, dan bilang, Tuhan, sorry, aku lakuin ini, aku merasa nggak layak, penuhi aku dengan hadirat-Mu. Tuhan pasti penuhi. Nggak mungkin flat lagi penyembahannya. Pegang omongan saya, nggak mungkin flat. Ngomong, buka sama Tuhan. Pandang Tuhan itu sebagai Tuhan yang seperti itu gitu loh. Tapi ketika kita punya pandangannya, aduh Tuhan kita Tuhan yang seperti Adam gitu kan, aduh gue malu. Padahal Tuhan bilang, gue udah tahu lu ada di sana, datang aja sih cerita sama gue, gitu kan? Kayak kita seringkali menganggap Tuhan itu tidak tahu, padahal Tuhan udah tahu. Sebelum kita jatuh, Tuhan udah tahu kita akan jatuh. Petrus, sebelum dia menyangkal Yesus duluan yang ngomongkan, Petrus, kamu akan nyangkal aku 3 kali. Terus Tuhan bilang apa? Ya udah, pokoknya kalau kamu udah kuat, kuatin saudara-saudara kamu. Tapi Petrus ngomongnya apa? Petrus merasa terintimidasi kan? Petrus malah bilang, enggak Tuhan, enggak akan. Padahal Tuhan bilang, aku udah tahu kamu akan jatuh. But it's okay, karena aku tahu itu memang kejatuhanmu, tapi aku tahu kamu juga akan bangkit. Itu Tuhan tuh tahu kapan kita jatuh dan kapan kita akan bangkit. Dan itu tidak menakutkan buat Tuhan, dan Tuhan tidak jijik dengan hal itu. Karena Tuhan tahu bahwa yang bisa memulihkan kita cuma Dia. Kalau Tuhan jijik, siapa yang mau memulihin kita, cuy? Benar nggak? Kalau Tuhan jijik dengan dosa kita mau datang ke siapa lagi? Ke dukun, mandi 7 kembang. Nggak mungkin kan? Atau ke pendeta, disiramin pakai itu, minyak pakai perjamuan kudus gitu. Atau dikasih pakai minyak. Enggak kan? Siapa yang bisa mulihin kita? Yesus toh. Ya datang aja ke Yesus. Jangan sampai kita dibodohin sama iblis. Jangan sih. Iblis tuh, pengen gue jotos kadang setan. Gitu. Emang setan kan dia. Kadang lu ngeselin gitu loh. Anak-anak Tuhan tuh jadi pada takut ke gereja. Jadi pada takut nyembah Tuhan. Gara-gara si setan itu emang. Aduh. Ya lanjut. Tadi katanya cari lagu-lagu penyembahan ya kan. Kalau bingung cari di channel YouTube-nya Kak Yesua.
Saya juga Tahu nggak sih orang yang ya ya, ya ya yang Daud lakukan juga kan ketika dia merasa nggak layak dia nulis Mazmur. Ngapain dia datang sama Tuhan kan? Nah makanya dengerin saat teduh. Loh jadi promosi ya? yes. Aduh maaf. Oke. Ini ada juga nih Kak Oke. pertanyaan dari pendengar setia. Saya pendengar Asik setianya saat pendengar teduh. setia. Nah, Udah kayak radio. Oke. kan banyak nih pasti yang terinspirasi dengan Kakak. Nah, ini pertanyaannya sebagai worshiper yang aktif di YouTube, menurut Kak Yesua bagaimana untuk mengontrol pikiran-pikiran agar lebih pede lagi ketika mau memulai menyebarluaskan kebaikan Tuhan melalui pujian dan penyembahan gitu. Bagaimana biar lebih pede Melalui sosial media atau melalui worship maksudnya? melalui YouTube melalui worship tapi yang di up sosial media gitu. Di-upload gitu ya? Mungkin biar lebih yes. Apa yang membuat aku Lebih pede gitu. Resepnya supaya pede, supaya bisa kan lebih mungkin ayat mau memulai mungkin takut dibilang sok suci atau malah takut bilang suaranya gimana gitu. Jadi nggak memulai dong. Kalau yang membuat aku pede ya Tuhan gitu, karena itu tentang Tuhan ya. Maksudnya aku bikin konten saat teduh itu kan cuma yang ada di hati aku pengen Tuhan kelihatan gitu loh. Orang-orang yang denger ingat sama Tuhan gitu kan. Nah makanya ketika kita mau memulai sesuatu pastikan Tuhan jadi pusatnya gitu. Ketika Tuhan jadi pusatnya kita pasti percaya diri karena ini bukan tentang kita, ini tentang Tuhan. Betul nggak? Tapi ketika kita jadikan diri kita pusatnya, kita pasti nggak pede. Karena apa? Karena kita berusaha memberikan kemuliaan buat diri kita sendiri. Yang padahal sebenarnya kita jauh dari kata baik, kita jauh dari kata sempurna. Gitu. Tapi ketika kita tahu ini kemuliaan untuk Tuhan, kita mau lakukan hal itu. Orang mau ngomong apa kayak yang penting Tuhan dimuliakan. Kecuali kita bikin sesuatu yang nggak sesuai dengan kehidupan kita. Gitu. Ternyata dari kita nyanyi lagu rohani, tapi di belakang kita lakuin hal-hal yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Gitu kan. Hidup kita mungkin nggak taat sama orang tua, atau mungkin kita berantem mulu sama teman kita, atau mungkin kita nyolong pacar orang, ya bahaya itu, jangan ya. Oke. Dilarang tikung menikung, oke, apalagi sesama gereja. Ya Allah, tikung menikung masuk. Kita bukan Rosi. Oke. Asik. Oke. Lanjut. Pertanyaan terakhir nih Kak. Ya, ini sebenarnya masih banyak, cuman saya saring banyak pertanyaan-pertanyaan yang mirip dan pertanyaan yang sudah dijawab di sharing yang tadi. Gitu. Pertanyaan terakhir. Mantap. Masih terkait tentang saat teduh yang biasa Kakak bikin konten. Ini pertanyaannya. Ada beberapa lagu yang liriknya itu hamba, terus tapi Kakak ganti jadi anak, terus Allah jadi Bapa gitu. Apakah itu dari Kakak sendiri atau bagaimana, atau alasannya mengganti? Jadi kalau dari mengganti liriknya ya. Kalau dari sebenarnya aku punya prinsip bahwa ya Tuhan kan bilang bahwa kamu bukan lagi hamba gitu kan. Kamu adalah anak ketika anak membebaskan kamu sungguh-sungguh bebas gitu Tuhan bilang. Nah, jadi itu yang selalu aku pegang sih. Banyak pola pikir hamba itu yang membuat kita susah. Kita memandang Tuhan jadi sesuatu yang susah banget buat kita jumpai. Bener nggak sih? Kadang-kadang perkataan hamba itu seringkali membuat kita jadi kayak, aduh gue cuma hamba doang, udah gue hamba tapi gue nggak taat, gimana gue mau ketemu sama Tuhan gue? Itu kan pola pikir hamba gitu. Ya. Nah, jadi ya Tuhan kasih aku hati bahwa ya semua orang harus tahu bahwa mereka ini anak gitu loh. Aku pengen Tuhan itu dilihat sebagai Bapa, dia bukanlah ya dia memang Tuhan juga. Kita harus menjadikan dia Tuhan atas hidup kita gitu. Tapi kita harus melihat dia sebagai Bapa, karena kalau kita nggak melihat Tuhan sebagai Bapa, kita nggak akan berhasil menjadikan dia Tuhan atas hidup kita gitu. Karena ya dengan relationship seorang anak dengan Bapa, dari situlah kuasanya Tuhan mengalir sebagai perintah hidup kita gitu loh. Akhirnya dia menjadi raja atas hidup kita, dimulai dia Bapa gitu. Nah, jadi kita harus harus menempatkan diri kita sebagai seorang anak, jangan lagi sebagai seorang hamba. Anak itu udah hati papanya, anak itu udah tahu apa yang harus dia lakukan, anak itu tahu bahwa dia sangat dikasihi. Nah, kita harus berangkat dari sana. Makanya aku seringkali yang kata-kata hamba aku ganti dengan anak. Karena
kata anak itu membuat kita sadar siapa kita di mata Tuhan. Gitu. Dan yang kedua, tadi kenapa kata Allah diganti? Ada beberapa gereja yang tidak menyebutkan kata Allah gitu ya. Contohnya gereja YHS gitu kan. Nah, mereka tidak menggunakan kata Allah. Dan menurut aku, kalaupun nggak semua lagu aku ganti sih Allahnya. Kalau memang kayak Allah Roh Kudus. Nih, malam ini aku akan tag lagu itu. Nggak mungkin aku ganti Tuhan Roh Kudus. Kayak aneh gitu kan. Kayak kurang pas gitu. Kurang pas. Jadi ya kalau memang beberapa aku kayak nyanyiin dan aku merasa, oh ini masih bisa aku ganti, aku akan ganti supaya apa? Supaya orang-orang yang nggak menyebut nama Allah bisa menikmati juga, bisa tetap ingat sama Tuhan gitu. Nah, hanya itu tujuannya, nggak ada tujuan yang lain gitu. Ya intinya supaya orang-orang bisa dengerin, bisa ingat sama Tuhan, itu aja sih. Gitu. Wow. Terima kasih Kak, 50 menit yang sangat padat, yang sangat memberkati, yang sangat menguatkan. Sama-sama. Asik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Aku percaya sih 50 menit ini setiap firman yang disampaikan tidak ada yang terbuang dengan sia-sia, tidak ada yang, tapi pasti Amin. dapat masuk ke hati kita, bertumbuh, berakar dan berbuah, dan dapat kita nikmati. Amin. Asik.